Jadi sekali lagi, kelemahan Paulus bukanlah penyakit. Oke? Kelemahan Paulus bukanlah penyakit. Banyak orang memakai Galatia 4 ayat 13 untuk mendukung klaim mereka bahwa duri dalam daging Paulus adalah penyakit, wabah, atau kelemahan tubuh. Karena Paulus menulis, engkau tahu bagaimana dalam kelemahan tubuh aku telah memberitakan Injil kepadamu pada awalnya. Jadi kata kelemahan tubuh di sini, orang menafsir ini adalah penyakit atau wabah, atau betul-betul kelemahan tubuh fisiknya Paulus gitu. Padahal ya engkau tahu bagaimana dalam kelemahan tubuh aku telah memberitakan Injil kepadamu pada awalnya. Ini semata-mata kategorika untuk kelemahan tubuh di sini berarti kelemahan dari daging. Jadi bukan kelemahan tubuh dalam artian dia punya penyakit, bukan. Tapi kelemahan kedagingannya, kata ini menjelaskan ketidakmampuan dagingnya untuk menghasilkan buah-buah ya sebagai hasil kerja ajaib dari Elohim. Jadi Galatia 4 ayat 13 di sana tidak sedang menyatakan kelemahan tubuh dalam arti penyakit gitu ya. Tapi sedang memberitahukan bahwa ada bagian yang dia tidak bisa hasilkan. Untuk orang-orang Galatia yang masih saling berseteru gitu ya, yang masih menganggap ada Injil yang lain gitu, itu berarti dia belum sempurna, dagingnya itu masih belum bisa dikalahkan juga, karena dia pernah juga menghakimi Petrus misalnya ya, jadi kedagingannya sehingga hasilnya masih belum sempurna gitu ya. Mungkin ini nanti kita bahas sekali lagi pada pertemuan yang akan datang ya di sini ya. Galatia 4 ayat 13 ya, kita lihat konteksnya ya. Kemudian maaf saudara-saudara, Paulus menyatakan kembali ketidakmampuan dagingnya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan ajaibnya Tuhan dalam 1 Korintus 2 ayat 3 dan 4. Dan aku telah ada bersama kamu dalam kelemahan, dalam ketakutan, dan dengan sangat gemetar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidaklah kusampaikan dengan kata-kata yang meyakinkan dari hikmat manusia, tetapi melalui demonstrasi roh dan kuasa. Jadi ada ya ketidakmampuan yang dia sadarin gitu ya. Jadi ini yang Paulus menyatakan kembali ketidakmampuan dagingnya untuk melakukan pekerjaan ajaibnya Tuhan. Itu maksudnya Paulus itu karena di sini kelihatannya ini ya tegas ya melalui demonstrasi roh dan kuasa. Dan aku telah ada bersamamu dalam kelemahan, dalam ketakutan, dengan sangat gemetar, baik perkataanku maupun pemberitaanku tidaklah kusampaikan dengan kata-kata meyakinkan dari hikmat manusia, tetapi melalui demonstrasi roh dan kuasa. Nah ini mungkin juga kita nanti perlu perdalam saudara ya. Jadi seperti kebanyakan pemercaya ini salah ya, pemercaya ketika Paulus pertama kali melayani, ia merasa tidak cukup dan kurang percaya diri. Oh ini maksudnya ya, kurang percaya diri dalam kemampuan alamiahnya. Namun ketika ia taat pada panggilan Elohim, Tuhan membuat perbedaan melalui penyataan roh dan kuasanya. Jadi kelemahan Paulus mendatangkan kesempatan bagi Elohim untuk mengerjakan pekerjaan besar. Oh ya betul, ternyata ada ayat yang mengatakan begitu. Dalam kelemahanlah kuasanya menjadi sempurna. Memang dia acap kali mengatakan bahwa ada ketidakmampuan dagingnya, ada kelemahan dagingnya bahwa dia tidak bisa menyempurnakan pekerjaan. Makanya dalam ketidaksempurnaan kemampuan dagingnya itu, kuasa Elohim menjadi sempurna. Itu dia katakan dalam ayat 2 Korintus 12 ayat 9 dan 10 ya. Coba kita baca 2 Korintus 12 ayat 9 dan 10. Oh ya, ada bukti di sini berarti betul ya kan ya. Namun dia berfirman kepadaku, cukuplah anugerahku bagimu. Sebab dalam kelemahanlah kuasaku disempurnakan. Karena itu dengan senang hati aku akan lebih bermegah dalam kelemahanku, supaya kuasa Hamasia dapat tetap ada padaku. Nah,
Intinya dari ayat yang tadi ini, coba kita baca 1 Korintus 2 ayat 3 dan 4 ya. Ini. Tadi kan kita agak ragu gitu ya. Dan aku telah bersamamu dalam kelemahan, dalam ketakutan, dengan sangat gemetar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidaklah kusampaikan dengan kata-kata yang menyakitkan dari hikmatku sebagai manusia. Jadi secara manusiawi, Paulus itu tidak bisa menyampaikannya dengan baik. Tetapi ada roh yang menolong, ada kuasa Tuhan yang menyempurnakannya, gitu, saudara. Ya, begitupun yang dalam Galatia tadi, coba kita lihat Galatia 4 ayat 13. Engkau tahu bagaimana dalam kelemahan tubuh aku telah memberitakan Injil kepadamu pada awalnya. Jadi pada awalnya Paulus itu seperti kurang pede, tidak terlalu berani, gitu. Tapi ketika dia semakin berserah kepada Tuhan, maka ketidakmampuan dagingnya itu disempurnakan oleh kuasa Tuhan. Maksudnya begitu, saudara. Bisa nangkap ya? Oke ya. Jadi 1 Korintus 2 ayat 3 dan 4 serta Galatia 3 ayat 14 tadi udah jelas ya. 4 ayat 13. Udah nangkap ya maksudnya ya. Itu harus dibandingkan dengan 2 Korintus 12 ayat 9 dan 10. Ayat 10-nya dalam kelemahanlah kuasamu disempurnakan. Ya, ayat 10-nya, itulah sebabnya aku merasa senang dalam kelemahan, dalam hinaan, dalam kesesakan, dalam penganiayaan, dan dalam kesulitan demi Hamasiah. Sebab ketika aku lemah, saat itulah aku kuat. Oke. Nah, Paulus tidak berkata bahwa ia menyukai penyakit, bahwa ia menyukai kesulitan, gitu. Sebaliknya, ia mengerti bahwa kapanpun ia menghadapi situasi yang melampaui kemampuan alamiahnya untuk berkarya, Elohim bekerja demi dia. Itulah yang membuatnya dimuliakan. Paulus mengerti bahwa fisik kita yang terbatas bukanlah masalah jika kita mau belajar mengandalkan kuasa Elohim. Saudara tahukah saudara bahwa secara fisik saudara semakin hari semakin merosot. Tetapi ketika kita mengandalkan kuasa Elohim, kita tahu bahwa manusia batinnya dibaharui dari hari ke hari. Dan kita dengan mengandalkan kuasa Elohim bisa terjadi mujizat. Artinya apa, saudara-saudaraku? Saudara sedang sakit, saudara terserang penyakit, oke, tidak masalah. Saudara tetap bisa berdoa untuk orang sakit dan bisa terjadi mujizat. Mohon maaf, Pak Marsudi misalnya. Pak Marsudi itu bisa dipakai Tuhan luar biasa untuk kesembuhan orang lain. Ya, doa-doanya, ya. Dan Pak Agus sedang sakit, gitu ya. Kalau Pak Agus menolong orang lain, gitu, ya, pada waktu keadaan fisik kita terbatas, itu ternyata kuasa Tuhan itu bisa bekerja secara sempurna, ya, asalkan kita mengandalkan kuasa Tuhan. Tapi yang jelas, saudaraku, yang jelas itu kalau duri dalam dagingnya Paulus itu bukan soal penyakitnya, ya. Ya, bukan soal penyakit. Oke, ini soal duri dalam dagingnya Paulus, ya. Itu bukan soal penyakit, bukan soal kelemahan tubuhnya, tapi itu adalah soal orang-orang yang menggocoh dia, ya.